usahanya membesarkan anak-anaknya memiliki beban lebih berat dari seorang ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yuki TV Channel. Hai teman-teman, semoga baik-baik saja ya di sana, sehat-sehat selalu. Semoga diberkahi umurnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Rafiki. Saya selaku host di sini. Mumpung ada di bulan-bulan yang penuh dan misteri di 22 Oktober, yaitu mulianya seorang ibu di sana. Nah, saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Ustadz Hafid. Assalamualaikum Pak Hafid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, bagaimana sosok seorang ibu menurut Pak Hafid? Baik, terima kasih Noval. Ibu itu kalau menurut Pak Hafid merupakan sosok manusia yang sangat mulia, sosok manusia yang memang oleh Allah digariskan dalam Al-Quran untuk kita patuhi, kita wajib menghormati, mematuhi perintahnya. Bahkan dalam surah Al-Isra Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah merintahkan untuk menyembah hanya kepadanya dan kepada kedua orang tua harus berbakti kepadanya. Jadi perintah Allah memberikan kepada semua anak, semua manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih pada seorang ibu. Karena ibu merupakan pasangan dari ayah ibu kita yang dalam usahanya membesarkan anak-anaknya memiliki beban lebih berat dari seorang ayah. Sehingga menurut saya ibu merupakan satu sosok yang sangat berjasa buat kehidupan kita. Ibu merupakan seorang sosok yang telah mengajari kita berbagai banyak kehidupan, berbagai banyak pendidikan, pengetahuan, dan sebagainya. Itulah seorang ibu menurut Hafid. Jadi seorang ibu itu penting sekali bagi kita ya Pak Hafid. Ya, untuk betul. Membesarkan kita itu apa itu Pak Hafid? Usahanya itu sangat besar ya Pak Hafid. Ya, betul. Sampai-sampai ada sebuah cerita dulu, ada seorang Uwais Al-Qarnain, terus ibunya seorang Imam Syafi'i yang menggendong putranya untuk mencari ilmu. Terus banyak sekali Pak Hafid. Kalau kita bicara tentang perjuangan dan pengorbanan ibu, memang tidak ada habisnya, dan pengorbanan ibu sangat luar biasa. Sampai-sampai dalam Islam terdapat hadis yang menganjurkan untuk menghormati ibu 3 kali lebih dari sosok bapak. Ini bagaimana Pak Hafid? Bisa diceritakan riwayat hadis tersebut? Ya, betul sekali. Banyak sekali di dalam literatur hadis-hadis Nabi itu tentang bagaimana sosok seorang ibu, bagaimana kewajiban seorang anak kepada orang tua, termasuk pada ibu. Salah satunya adalah ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Saya menemukan hadis ini di kitab Riyadhus Shalihin. Lengkapnya begini ceritanya. Ada sebuah kisah, suatu ketika ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi yang menghadap kepada Kanjeng Nabi. Ketika itu sahabat tadi bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Siapakah orang yang lebih berhak aku perlakukan baik wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qala ummuka, ibumu. Summa man qala. Kemudian sahabat bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Sekali lagi bertanya lagi para sahabat itu,
Summa man qala ya Rasulullah? Qala ummuka. Baru kemudian pada tahapan yang keempat Nabi menjawab dengan abuka. Jadi hadis ini memberikan sebuah penjelasan bahwa tingkat kemuliaan seorang ibu itu 3 tingkat dibandingkan seorang ayah. Ini sebagian keterangan seperti itu. Walaupun husnudon saya, hadis itu sebetulnya juga memberikan sebuah pemaparan kepada kita bahwa seorang ibu itu merupakan sosok yang begitu menderita, yang begitu sedih, begitu susah ketika beliau melaksanakan atau melakukan 2 fase kehidupan dalam membesarkan anaknya. Yang pertama, fase dalam masa kandungan. Seorang ibu mengandung anaknya dalam waktu 9 bulan dalam kondisi yang sangat lemah. Bahkan dalam Al-Quran, kelemahan, kesedihan, kesusahan dari seorang ibu dijabarkan dalam sebuah ayat, wahnan ala wahnin. Kesedihan di atas kesedihan. Ini merupakan ungkapan Al-Quran yang ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kesedihan, penderitaan seorang ibu itu sangat luar biasa ketika mengandung seorang anak. Nah, inilah kemudian yang menjadi salah satu alasan mendasar bagaimana tingkat seorang ibu itu lebih tinggi dibandingkan ayah dalam 3 tingkat tadi itu. Itu sebenarnya begitu. Tetapi kita sebagai anak tidak boleh membeda-bedakan antara seorang ayah dan ibu, karena mereka sama-sama kedua orang tua kita. Nah, konsep ini sebetulnya tidak jauh dari konsep birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Hanya karena sekarang kita spesial hari ibu, mungkin kita lebih spesifik pada seorang ibu. Tetapi saya lebih nyaman untuk membicarakan kedua-duanya. Karena kedua-duanya, ayah dan ibu kita merupakan sosok manusia yang sama-sama memiliki hak kepada kita untuk kita berbuat baik, mengabdi kepada keduanya. Tidak boleh kita membeda-bedakan antara keduanya. Dan berbakti kepada orang tua itu sangat luar biasa. Artinya menjadi ukuran seorang anak bisa sukses, bisa bahagia di dunia maupun di akhirat ketika dia memiliki pengabdian yang tinggi kepada kedua orang tua. Ada salah satu cerita tadi disampaikan oleh anak novel tadi ya, disampaikan bahwa ada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarnain. Ya. Uwais Al-Qarni ini merupakan tabi'in yang oleh Nabi dapat pujian. Beliau merupakan khair tabi'in, paling baiknya pemuka tabi'in. Jadi tabi'in itu merupakan generasi setelah para sahabat. Jadi generasi Rasulullah, para sahabat baru tabi'in. Jadi para tabi'in itu merupakan generasi yang bertemu dengan para sahabat. Kalau sahabat adalah generasi yang bertemu dengan Rasulullah. Nah, Uwais Al-Qarni merupakan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Walaupun hidupnya yang miskin, bahkan beliau yatim karena orang tua bapaknya sudah meninggal dunia sejak beliau masih kecil. Bahkan beliau mendapatkan penyakit belang ya, atau cacar mungkin kalau sekarang. Tetapi beliau sangat berbakti. Ketika itu beliau punya ibu yang sudah tua renta dan lumpuh lagi. Tetapi karena beliau itu sangat mengabdi kepada ibunya itu, semua kebutuhan makannya, kebutuhan sehari-harinya ibunya itu dipenuhi oleh si Uwais Al-Qarni ini, oleh tabi'in yang terbaik. Pada suatu ketika si ibu itu pernah menyampaikan keinginannya pada Uwais Al-Qarni. Wahai anakku, aku berterima kasih padamu. Semua kebutuhanku, semua keinginanku telah kau penuhi. Hanya tinggal satu yang belum kau penuhi, dan ini harapan ibu yang terakhir sebelum ibu menghadap kepada Allah. Kemudian si Uwais bertanya, apakah itu wahai ibuku? Kalau aku sebagai anakmu masih bisa mengabulkan permohonanmu, maka dengan sekuat tenaga aku akan mengabulkan keinginanmu,
wahai ibu. Was anakku, aku pingin sebelum aku meninggal dunia, aku pingin haji ke Baitullah. Kemudian Uwais Al-Qarni ini berpikir keras. Bagaimana aku bisa menghajikan ibuku? Padahal aku tidak punya uang, aku orang miskin. Dia berpikir setiap hari. Tapi kemudian dia bertekad, karena beliau sebagai sosok anak yang berbakti kepada ibunya, bertekad walaupun dia gak punya uang, dia bertekad untuk menghajikan ibunya dengan digendong dan berjalan kaki sampai ke Baitullah, pada Ka'bah. Luar biasa. Ini mungkin yang tidak kita temukan pada hari ini, pada anak-anak pada hari ini, pengabdian pada orang tuanya. Nah, jadi beliau Uwais Al-Qarni ini demi berbakti kepada ibunya sampai beliau mengorbankan dirinya dengan menggendong ibunya, berjalan kaki dari Yaman ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ibunya. Makanya tidak heran kemudian ketika Uwais Al-Qarni mendapatkan julukan khair tabi'in, paling baiknya tabi'in. Itu pujian yang muncul dari seorang manusia paling suci di dunia. Pujian yang muncul dari Imamur Rasul wa khatamin nabiyyin, yang tidak mungkin semua orang bisa mendapatkan pujian itu. Tapi beliau mendapatkan kabar baktinya beliau kepada ibunya. Jadi sehingga pada suatu ketika Rasulullah juga menyampaikan kepada sahabat beliau yang bernama sahabat Umar dan Sayyidina Ali, mengatakan, kalau kamu ingin minta doa kepada orang yang mustajabah doanya, maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Dari luar biasanya Uwais Al-Qarni ini satu gambaran bagaimana seorang anak yang berbakti kepada ibunya sehingga mendapatkan satu balasan yang luar biasa. Beliau diberikan pujian oleh Rasulullah sendiri sebagai khair tabi'in, paling baiknya tabi'in. Nah, ini gambaran kisah ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat para muda milenial tentunya, agar mereka betul-betul bisa mendedikasikan dirinya untuk berbakti, mengabdi kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Kita tahu kunci sukses seorang anak itu adalah ada pada pengabdian anak pada orang tua. Kenapa? Karena ketika anak sudah mengabdi kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan ridhonya orang tua. Ketika anak itu mendapatkan ridhonya orang tua, maka otomatis dia juga akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah hadis itu yang mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada dalam keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah ada dalam kemurkaan orang tua. Maka ketika seorang anak mendapatkan ridho dari orang tua, otomatis dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Nah, ketika orang itu sudah mendapatkan keridhaan dari Allah, maka otomatis dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah menurut saya yang luar biasa ketika kita itu betul-betul bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Bahkan lebih jauh lagi dalam beberapa literatur hadis disebutkan pengabdian kita itu tidak melihat kepada agama, kepada akhlak orang tua. Orang tua yang berbeda agama sekalipun, bahkan orang tua yang memiliki akhlak yang tidak baik misalkan, maka kita sebagai seorang anak tetap wajib berbakti dan mengabdi pada orang tua. Selama perintah orang tua, selama yang disampaikan orang tua tidak bertentangan dengan agama, maka selama itu pula kita wajib berbakti dan mengabdi pada orang tua. Gitu. Berarti berbakti ke orang tua itu gak ada batasnya, Pak? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, kecuali kalau dalam hal maksiat gitu. Iya. Bahkan dalam keterangannya ini dinyatakan bahwa berbakti kepada orang tua itu selama hidup kita. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalkan nanti orang tua kita sudah meninggal dunia? Ya. Apakah kita masih bisa berbakti kepada orang tua? Masih bisa. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi memberikan sebuah penjelasan. Di antaranya bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ya. Nah, salah satunya adalah
dengan cara mendoakan mereka, mengirimkan pahala bacaan-bacaan sholawat, istighfar, yasin pada mereka. Kemudian bersedekah yang pahalanya kita sedekahkan, kita kirimkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu diantaranya. Kemudian ketika ayah kita, ibu kita selama hidup ada janji dengan orang lain yang belum terpenuhi, maka kita dengan memenuhi janji orang tua pada orang lain yang belum terpenuhi, itu juga bagian daripada pengabdian kita setelah orang tua kita meninggal. Terus memupuk atau menjalin hubungan silaturahmi dengan semua sanak kerabat orang tua kita. Terus juga kita memenuhi nadar orang tua kita yang belum terpenuhi ketika orang tua kita masih hidup. Maka itu bagian daripada pengabdian kita ketika orang tua sudah meninggal dunia. Nah, pengabdian kita itu juga akan merubah nasib orang tua kita ketika mereka ada di dalam alam barzah. Bahkan ada sebuah cerita yang dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang masuk surga. Kemudian dia dimasukkan dalam sebuah surga yang kelas elit lah, atau mungkin VIP lah. Dia bertanya-tanya dalam hati, loh, kenapa saya sampai masuk di surga yang elit itu, yang VIP ini? Apa wong saya di dunia ya amalnya tidak begitu bagus, tidak banyak amal yang saya lakukan. Maka ada jawaban mengatakan, ya karena karena banyak amal kebaikan yang dikirimkan oleh anakmu kepadamu. Maka engkau diangkat derajatmu karena amal kebaikan, karena sedekah, karena kebaikan yang dilakukan oleh anakmu yang dikirimkan pahalanya untuk kamu. Nah, ini jadi kebaikan kita, anak-anak kepada orang tuanya ketika sudah meninggal dunia akan menjadi sebuah pahala tambahan, bahkan bisa mengangkat derajat orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Jadi anak-anak yang mondok, yang mencari ilmu pengetahuan di pondok pesantren, itu juga bagian daripada kebaikan-kebaikan yang besok akan dituai panennya oleh orang tua ketika di akhirat nanti. Barokah yang didapatkan oleh anak juga akan diberikan juga pada orang tua. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak di dunia itu karena wasilahnya orang tua juga. Kita hidup, kita besar, kita bisa belajar, kita bisa berbagai hal karena juga wasilahnya orang tua. Maka kebaikan apapun yang kita lakukan itu juga akan diberikan kepada orang tua. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, ayo kita jadikan momentum hari ibu ini sebagai momentum untuk kembali kita berpikir kembali untuk memperbaiki kepribadian kita, akhlak kita pada orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu juga menjadi faktor utama kita untuk bisa masuk surga di antara faktor-faktor yang lain tentunya. Karena spesial juga ibu itu juga sampai Rasulullah juga menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya ketika ibu sudah memberikan keridhoannya pada kita, maka disitulah kita punya potensi besar untuk bisa masuk ke dalam surga. Begitu. Tapi sekarang ini sangat miris, Pak Hafid. Di zaman-zaman sekarang ini terkadang yang membuat kita miris, mengelus dada, di mana banyak anak-anak yang menuntut orang tuanya karena harta. Anak yang membunuh ibunya, melantarkan orang tuanya. Bagaimana menurut Pak Hafid itu? Sebetulnya fenomena anak yang tidak berbakti kepada orang tua itu, salah satu faktor mungkin yang dominan adalah orang tua itu sendiri. Karena anak bisa berbakti kepada orang tua, itu sebetulnya adalah pendidikan yang dilihat atau tarbiyah yang dilihat dari orang tuanya. Ketika kedua orang tuanya menampilkan sosok yang berbakti kepada orang tua, pada orang tuanya orang tua dia, itu akan menjadi proyeksi gambar yang dilihat oleh anak-anaknya setiap hari. Maka itu akan menjadi sebuah memori yang kuat yang masuk dalam memori otak si anak tadi untuk juga melakukan yang sama terhadap orang tuanya. Makanya dalam satu hadis Nabi menyatakan birru abakum tabirukum abnaukum.
berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua, maka besok anak-anak akan berbuat baik kepada. Artinya ini apa ya? Hukum imbal balik sebetulnya. Ketika kita ingin mendapatkan anak yang berbakti kepada orang tuanya, ingin mendapatkan anak yang berbakti, yang sopan, yang tidak menyakiti orang tuanya, maka awalilah dari dirinya sendiri. Jadi ketika dia menjadi anak, jadilah anak yang berbakti. Maka disitulah kemudian akan menjadi faktor yang utama ketika dia mempunyai anak, maka anak itu akan menjelma menjadi seorang anak yang berbakti kepada dirinya. Jadi ini hadis ini sebetulnya satu pendidikan buat anak-anak, buat kita orang tua. Nah, tentunya kita yang belum punya istri ya, belum punya keluarga, maka hari ini harus mengawali diri kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Dengan harapannya besok ketika kita sudah jadi orang tua, maka anak-anak kita juga akan menjadi orang yang berbakti kepada kita semua. Nah ini, jadi apa ya sebetulnya faktor-faktor ya, walaupun kita tahu ada faktor eksternal ya, ada faktor eksternal kayak misalkan anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama, kemudian ada pergaulan bebas ya, kemudian apa lagi ya, salah asuh dan sebagainya. Tetapi yang menurut saya yang menjadi faktor itu orang tua. Jadi orang tua itu akan menjadi faktor dominan terhadap bagaimana perilaku anak besok. Makanya di hadis yang lain Nabi juga menyampaikan kullu mauludin yuladul fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi yang suci. Walakin abawaihi, tetapi kedua orang tuanya yuhawidanihi aw yunasirul aw yumajisanihi. Tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, ini sangat besar sekali sebetulnya pemahamannya bahwa anak itu memang akan terpengaruh oleh orang tuanya. Mau jadikan apa anak itu tergantung orang tuanya. Mau jadikan seorang Yahudi, tergantung orang tuanya. Nasrani atau Majusi, penyembah api, tergantung orang tuanya. Nah, jadi orang tua itu menjadi potensi besar menciptakan anak yang berbakti atau tidak. Maka mungkin hemat saya fenomena di lingkungan kita yang kita banyak sekali melihat bagaimana orang tua yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya ya. Ada yang dibunuh, ada yang macam-macam sudah hanya gara-gara harta warisan atau mungkin hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Itu fenomena yang memberikan satu kesimpulan bahwa mungkin dia dulu ketika menjadi seorang anak dia tidak berbakti pada orang tuanya. Mungkin seperti itu kalau kita berdasarkan kepada hadis tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu. Faktor terbesar berarti itu ada di seorang ibu ya Pak? Iya. Untuk membimbing seorang anak itu. Betul. Karena memang anak itu kan dikandung dalam perut ibunya. Sebetulnya ini sangat berpengaruh. Jadi psikologi seorang ibu itu juga berpengaruh terhadap psikologi anak yang dikandungnya. Ketika ibunya itu sering sholat malam, tahajud, sering sholat jamaah, maka itu juga akan mempengaruhi terhadap ini janin yang dikandung. Menurun. Jadi ketika dia sering baca Quran, khotmil Quran setiap harinya, insya Allah itu akan menjadikan motivasi kepada anak yang dikandungnya menjadi orang yang suka baca Quran, suka berbuat baik begitu. Makanya ada banyak cerita seorang ulama itu yang menjadi ulama besar ketika dilihat kisah hidupnya ya, ibunya ketika mengandungnya bertirakat, maksud tirakat ya melakukan kebaikan-kebaikan ya, seperti berpuasa, baca Quran, menghatamkan Al-Quran setiap hari, sehingga kemudian itu menjadi sebuah pengaruh yang kuat terhadap anak yang dikandungnya. Dan juga makanan itu juga berpengaruh. Ketika makanan yang dimakan seorang ibunya itu makanannya tidak halal, itu juga akan berpengaruh. Itu akan menjadikan anak yang tidak baik nanti perilakunya. Ketika makanan yang ia makan ternyata makanan yang tidak halal, makanannya haram, itu juga akan berpengaruh. Maka jangan disalahkan ketika anak itu bandel, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Nah, itu karena itu pengaruh daripada makan haram yang dimakan oleh ibunya, yang nutrisinya dicerna oleh anak yang dikandungnya, oleh janin yang dikandungnya itu. Tapi kalau seorang perempuan ya Pak kawin gitu, iya. Nah terus
pengabdiannya itu kan tetap kepada seorang suami ya Pak. Iya. Ya, tapi kalau seorang suami itu kenapa kok tetap kepada seorang ibu Pak? Ya karena memang setelah menikah, istri itu sudah tidak lagi menjadi beban orang tua. Dia menjadi beban suaminya. Gitu. Sehingga pengabdian dia kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya lagi. Walaupun tidak serta-merta seorang anak yang sudah menikah ikut suaminya kemudian dia lepas dari pengabdian pada orang tua, tidak. Tetapi secara urutan dia harus lebih berbakti kepada suaminya baru kemudian pada kedua orang tuanya. Tetapi kalau seorang suami karena dia tidak menjadi bawahannya istrinya, maka dia tetap kepada orang tuanya dalam pengabdian yang pertama. Gitu. Karena dia tidak ada di bawah wilayahnya istrinya. Kalau istri kan ada di bawah wilayahnya suaminya. Sama dengan anak. Anak itu adalah peringkat yang ada di bawah wilayah orang tuanya. Maka sebagai anak yang menjadi bawahan dari orang tua, dia wajib taat, wajib hormat, wajib mengabdi kepada kedua orang tuanya. Jadi begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Hafid. Cukup sekian kawan-kawan channel Yuki TV. Semoga kita mendapatkan barokahnya dari Ustaz Hafid. Semoga kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang telah diterangkan tadi. Semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share di channel kami. Semoga channel ini terus berjalan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.